arti penting kualitas nih teman-teman. Ya, quality ya. Dikatakan apa sih, seberapa penting sih kualitas gitu ya? Dikatakan kualitas itu untuk meningkatkan reputasi perusahaan, teman-teman. Ya. Perusahaan yang mempunyai kualitas yang baik itu pasti reputasinya akan baik dan itu akan dicari. Dia punya reputasi kenapa? Karena kualitasnya yang dikeluarkan atau produknya atau jasa layanan yang dikeluarkan adalah baik. Maka akan mempunyai reputasi yang baik. Lalu yang kedua adalah menurunkan biaya. Pada saat ini diturunkan biayanya teman-teman. Menurunkan biaya karena apa? Pada saat kualitas itu baik, biasanya gagal produk itu berkurang. Ya. Maka kita bisa menurunkan biaya untuk buat ulang, biaya untuk perbaikan gitu ya. Kenapa? Itu nggak perlu lagi kalau kita membuat itu sesuatu dengan kualitas yang baik. Yang ketiga dikatakan meningkatkan pangsa pasar. Sudah pasti ya. Pada saat kualitas itu baik, kualitas itu terjaga, maka pangsa pasarnya pasti akan meningkat. Orang akan mencari kualitas yang baik. Yang keempat dikatakan meningkatkan pertanggungjawaban terhadap produk. Ya, pada saat kita mempunyai kualitas yang baik, maka kita bisa bertanggung jawab. So, pakai produk saya, gitu ya. Misalnya juga Rahmat pada saat membuat promosi tentang kehandalan daripada kualitas jaringan, ya kan akan bertanggung jawab kan ya. So, kualitasnya seperti ini. Lalu dikatakan terlihat dari tampilan produk atau layanan, packagingnya bagus enggak, kemasannya bagus enggak. Biasanya itu akan berbanding lurus teman-teman ya. Tampilan produk yang dikemas dengan baik itu bisa dikatakan bahwa itu mempunyai kualitas yang baik, tetapi tidak selalu teman-teman ya. Ada orang yang buat kemasannya sangat baik tapi di luarnya berbeda, tetapi yang saya katakan di sini adalah dia berbanding lurus terhadap tampilan dan kualitas. Lalu perusahaan akan mewujudkan kualitas yang dinilai penting. Ya, mana yang harus menjadi prioritas kualitasnya? Ya, kualitas mutu apa kualitas jasa? Ya, itu arti penting kualitas teman-teman. Oke, lalu kita lihat lagi definisinya berdasarkan para pakar ekonomi teman-teman, para pakar manajemen. Menurut Crosby, kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan. Sudah pasti ya teman-teman ya. Yang dinamakan kualitas baik, kualitas unggul, kualitas sedang, kualitas biasa-biasa saja mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Ya, misalnya kualitas sangat baik itu dengan syarat tidak ada cacat atau nol kecacatan gitu ya. Pasti ada syaratnya. Kualitas itu pasti berdasarkan syarat. Sedangkan menurut Deming, kualitas adalah derajat keseragaman. Ya. Kenapa disebut Deming ini mengatakan derajat keseragaman? Deming berpikir bahwa setiap kualitas baik itu mempunyai derajat keseragaman yang sama tentang produk dan itu. Kenapa? Karena akan teruji ya lewat alat-alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas terbaik teman-teman. Itu menurut Deming. Menurut Juren, kualitas adalah kesesuaian dengan penggunaan. Ya. Artinya dia memuaskan kebutuhan konsumen. Pada saat kualitas itu baik, maka biasanya konsumen akan puas teman-teman. Tidak peduli dia tentang harga, gitu ya. Karena dia cari adalah kualitas. Gitu kan? Nah, di Juren mengatakan seperti itu. Kualitas adalah kesesuaian dengan penggunaannya. Kalau kualitas baik, misalnya saya pakai sepatu dengan kualitas baik, itu saya sanggup menggunakan itu selama 5 tahun atau 6 tahun. Saya puas, harganya oke lah ya. Saya nggak masalah dengan harga karena apa? Tingkat kegunaannya jauh lebih dibanding saya memakai kualitas yang biasa-biasa saja. 6 bulan, 7 bulan hancur, ya, yang penting saya beli yang kualitas yang baik saja yang agak mahal sedikit. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat lagi perspektif teman-teman. Ini ada manajemen kualitas dilihat dari beberapa perspektif atau sudut pandang.
Yang pertama dikatakan transcendental approach, ya, pendekatan transcendental. Apa artinya? Kualitas dari segi pandang, dari sudut pandang transcendental adalah yang dikatakan bahwa sesuatu yang dapat dirasakan. Oke? Sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. Saya beli nasi goreng, ya, misalnya saya beli nasi goreng. Saya beli nasi goreng, lalu saya bilang gini, Van, tadi saya beli nasi goreng, luar biasa, enak banget, ya, banget gitu. Nah, gimana rasanya Pak? Ivan nanya sama saya. Pokoknya mah enak, gitu ya. Sebentar, ada yang ini. Kenapa Salsabila mengangkat tangan, raise hand? Maaf Pak, kepencet. Oh ya, nggak apa, kira Anda mau bertanya, ya. Nah, pada saat saya bilang sama Ivan, Pan, saya beli nasi goreng enak banget loh, Pan. Harganya murah, cuma 20.000 misalnya gitu. Ivan nanya sama saya, Pak, rasanya gimana? Enak banget lah. Seperti apa? Saya tidak bisa mengungkapkan itu atau mendefinisikan rasa enak itu, teman-teman. Itu hanya bisa saya rasakan. Saya bilang sama Ivan, Pan, kalau pengen tahu gimana rasanya, beli deh. Ya. Sulit diungkapkan, teman-teman. Ya, saya dengar misalnya dari dengar lagu dari handphone. Ini handphone enak banget gitu. Suaranya asik gitu. Nah, kategori asik, definisi asik itu seperti apa? Suara bagus itu seperti apa? Nggak tahu, teman-teman. Karena dia hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa didefinisikan. Itu yang disebut dengan kualitas dengan pendekatan transcendental. Contohnya adalah sini. iPod mempromosikan gini. Pada promosi tersebut dikatakan bahwa kualitas suaranya sangat istimewa sehingga nyaman didengar. Pertanyaannya adalah sekarang, nyaman didengar itu seperti apa? Gitu ya. Apakah keras saja? Apakah cukup dengan stereo saja? Kan nggak bisa definisinya seperti apa. Tetapi pada saat masuk ke telinga si pengguna, kok nyaman didengar gitu ya, tidak membuat kuping sakit gitu ya. Nah, itu yang bisa dirasakan tapi tidak bisa didefinisikan secara jelas, teman-teman. Itu yang disebut dengan pendekatan transcendental. Kualitas dilihat dari segi sudut pandang ini. Yang berikutnya kita lihat lagi, apa sih gitu ya. Yang kedua, pendekatan berbasis produk. Oke. Product based approach. Di sini dikatakan adalah kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur, berbeda dengan yang transcendental, teman-teman. Transcendental bisa dapat dirasakan tetapi tidak bisa diukur atau didefinisikan. Tetapi yang berbasis produk, pendekatan produk itu bisa. Ya. Contohnya yang paling gampang gini. Kalau Harley Davidson ya memproduksi motor dengan desain yang gagah, eksklusif dan terkesan mewah. Hal tersebut dapat menunjukkan suatu kualitas dengan atribut yang berbeda apabila dibandingkan dengan produk motor buatan Jepang pada umumnya. Beda ya, teman-teman ya. Itu elegansnya iya, rasa kemewahannya iya, eksklusifnya iya. Makanya orang-orang yang memiliki Harley Davidson itu melihat kualitas kehidupannya, melihat kualitas produk yang dia gunakan adalah sesuai dengan apa yang menjadi kualitas daripada yang disebut dengan berbasis produk. Orang yang sudah biasa dengan Harley gitu ya, disuruh beli itu, misalnya motor Jepang gitu, atau Matic atau apa gitu, dia sudah tidak berselera lagi, teman-teman, karena dia sudah berbasis produk. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat elegansnya gitu ya. Atau kalian misalnya memakai baju yang branded gitu. Nah, karena apa? Oh, karena kalian sudah nyaman dengan yang branded itu. Kualitas yang diukur berdasarkan produknya. Oke, yang berikutnya, kalau ada yang bertanya langsung saja ya. Lalu yang berbasis pengguna, teman-teman, user based approach. Ini sudut pandang dari pengguna.
Kualitas dalam pendekatan ini berdasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya. Ya, berarti apa? Kalau orang yang memandang itu bisa subjektif, mengakibatkan konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Orang Jepang, ya, orang Jepang itu dia lebih nyaman menggunakan dari barang-barang lokal Jepang, teman-teman. Nyaman. Itu berdasarkan pengguna orang Jepang, negara orang Jepang. Bagaimana dibandingkan dengan negara Indonesia yang rata-rata senang memakai barang yang impor? Kan beda. Secara subjektif, orang Jepang akan senang pakai barang lokal mereka. Tetapi orang Indonesia mempunyai kecenderungan apa? Memakai barang yang impor. Kebanggaannya di situ, bisa melihatkan tingkat kemewahannya, bisa tingkat melihat status sosialnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang berdasarkan pengguna. Jadi bersifat subjektif. Ya. Oke, yang berikutnya kita lihat lagi. Yang berikutnya kita lihat dari perspektif kualitas berdasarkan manufacturing ya, berbasis manufacturing. Ini bersifat supply base gitu ya. Dan dia ini berdasarkan sudut pandang dari produsen, teman-teman. Kalau produsen menganggap bahwa produknya baik, dia sudah nyaman di situ. Oh, produk saya baik, produk saya unggul. Tidak berdasarkan apa kata konsumen. Contoh yang paling gampang, perusahaan televisi X akan mempertahankan program acara ABC karena acara yang disukai banyak orang tanpa memperhatikan kelayakan nilai-nilai yang dibawanya. Pernah dengar teman-teman? Ada salah satu tayangan televisi swasta kita yang ada orang bilang bahwa ini tidak baik gitu ya. Tayangannya tidak baik, tidak membuat edukasi. Bahasa yang digunakan situ terlalu liar. Ya, kadang-kadang mencemooh, membuli gitu. Pernah dengar ya seperti itu ya? Tetapi karena ratingnya baik, si TV swasta ini nggak peduli dengan apa yang diomongkan orang lain sebelum kena ganjalan hukumnya. Akhirnya dia berdasarkan, oke, kata gue ini memang televisi acara ini bagus, ratingnya tinggi. Tetapi dilihat dari kualitas, itu mungkin belum tentu baik. Ya, yang bersambungan dengan yang namanya manufacturing. Pokoknya apa yang katakan produsen itu beranggapan dia itu baik ya. Ini kelihatannya agak egois ya teman-teman ya. Tapi egois di sini kan karena dia dianggap ratingnya naik, kan berarti itu berhubungan dengan income ya teman-teman ya. Pemasukan untuk televisi mereka itu kan akan semakin tinggi lewat iklannya atau apanya gitu. Makanya dia cuek aja gitu. Lalu perspektif sudut pandang berdasarkan value based approach ya, berdasarkan nilai. Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Oke. Di sini dia melihat nilai dan harganya, teman-teman. Dan lihat dari fungsi utamanya. Dikatakan tuh contoh, motor yang kita gunakan bisa pakai Pertamax, bisa pakai Pertalite, betul nggak? Ya. Betul, Pak. Nah, sekarang kalau saya orang yang pas-pasan misalnya, saya berpikir saya mending pakai Pertalite aja. Secara fungsi motor saya aman dan jalan, gitu ya. Harganya juga lumayan lah, ekonomis gitu. Dibanding kalau saya beli Pertamax dengan kondisi keuangan saya seperti itu, maka saya akan berpikir dua kali, kenapa harus pakai Pertamax? Motor saya jalan kok pakai Pertalite. Waktu masih ada premium jalan juga kok, gitu ya. Kecuali kalau nanti memang ada kendaraan roda 2 atau roda 4 yang mesinnya harus menggunakan itu, oktan tinggi. Itu beda kasus, teman-teman. Tetapi selama mesin kendaraan itu bisa digunakan dengan Pertalite, ya, maka oke, orang coba saja pakai Pertalite.
Seperti kemarin Pertamax naik 12.500, orang beralih semua ke Pertalite. Sudah barangnya Pertamax nggak ada, mahal, orang akan berpikir dua kali. Ah, naiknya menibah banget, kali 10 liter saja udah berapa, kali misalnya 1 minggu, kali 2 minggu, orang akan berpikir oke, secara fungsi saya pakai Pertalite jalan juga kok gitu. Nah itu ya, itu dilihat dari segi berdasarkan nilai. Nah kalau kita lihat lagi, kalau tadi itu kan secara sudut pandang ya, sekarang kita melihat dari dimensi kualitas. Dimensi kualitas produk itu ada yang namanya performance, karakteristik utama suatu produk yang tercermin dari kemampuan produk dalam menjalankan fungsi utamanya. Ya, yang saya katakan tadi, kalau saya bisa pakai Pertalite, kenapa tidak? Gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dari misalnya performa mesin, apakah sama antara Pertalite dengan Pertamax, itu harus dibuktikan dulu secara ilmiah, gitu kan. Tapi kalau memang misalnya secara performan menggunakan Pertamax itu lebih kencang atau lebih seperti apa, maka itu yang menjadi dimensi performannya, teman-teman. Lalu adalah fiturnya ya, karakteristik pelengkap yang menjadi pembeda. Kalau misalnya toko showroom mobil ini menjual mobil dengan standar gitu ya, lalu ada showroom lagi mobil yang menjual dengan karakteristik pelengkap yang menjadi pembeda. Oh, kalau dia di situ velgnya biasa, tapi kalau saya mungkin di sini kita jual dengan velg yang bagus, pembedanya di situ. Atau saya menjual dengan handphone, menjual dengan toko A menjual dengan spek yang biasa, di toko sebelahnya menjualkan dengan spek yang agak lebih berbeda, tetapi hanya sebagai pelengkap ya, sekali lagi sebagai pelengkap saja atau aksesorisnya. Lalu reliability, keandalan suatu produk jika digunakan selama waktu tertentu. Jadi di sini terlihat kualitas itu, dimensi kualitas dilihat dari lifetime-nya, masa hidupnya. Orang bilang kalau misalnya harga itu nggak ngebohongin ya, semakin mahal katanya produknya semakin bagus, dan lifetime-nya bisa lebih lama. Kita pakai sepatu yang harganya lumayan mahal, itu akan berbeda lifetime-nya, umur hidupnya, dengan sepatu yang biasa-biasa saja. Tetapi pertanyaannya teman-teman, apakah produsen akan membuat suatu barang atau produk yang lama, yang rusaknya lama banget? Mungkin nggak? Sepatu dipakai 20 tahun nggak rusak-rusak? Mungkin nggak? 5 tahun. Ya kan nggak mungkin ya, kecuali nggak dipakai, dikardusin doang gitu. Tetapi kalau dipakai dengan normal, itu pasti masa hidupnya ada. Sama seperti handphone, alat elektronik. Kenapa? Kalau dibuat itu terlalu awet, atau setahun kejual satu, 10-20 tahun kejual satu, ya kan, rugi produsennya. Makanya dibuat nih masa hidupnya. Sama seperti lampu dibuat masa hidupnya misalnya untuk 5.000 jam. Setelah 5.000 jam pasti akan putus, seperti gitu. Itu ya. Lalu kita lihat lagi conformance-nya, kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Kalian beli handphone, speknya lihat dulu ya. Misalnya ada 332 ya, atau 464 misalnya, itu kan gitu ya kalau handphone ya. Memorinya situ, RAM-nya misalnya 3, internalnya sekian. Harus sesuai spesifikasi kualitasnya dengan barang yang memang dijual itu. Lalu yang berikutnya service ability, kemudahan dalam perawatan produk, teman-teman. Kalau kalian beli barang elektronik suka tanya ya, kalau saya suka nanya teman-teman, ini service centernya, service pointnya ada nggak di Kota Bandung? Banyak nggak? Ternyata kalau dibilang, Pak, service centernya adanya cuma di Surabaya, saya beli di Bandung, ribet nggak? Ya, masa saya harusnya
komplain sedikit saja harus ke Surabaya, kan tuh jadi nggak worth it gitu ya. Nah itu salah satunya. Service ability. Lalu yang kedua durability, tingkat keawetan produk, umur ekonomis produk. Kita pakai motor, pakai mobil, pakai alat elektronik, pasti ada masa dia akan berkurang keandalannya. Itu sudah pasti teman-teman. Ya, sama seperti manusia, umurnya semakin panjang, ya kan? Tingkat badan-badan itu kan sudah makin berkurang. Seperti itulah. Lalu ada estetik. Estetik ini dengan nilai keindahan. Kalian beli barang juga pasti harus memperhitungkan kan nilai keindahannya, enak dipandang atau enggak. Kalau kalian misalnya perempuan beli baju, ya mahal gitu, dari sutra atau dari apa, misalnya hijab atau jilbab gitu. Tetapi kalau tidak sesuai, tidak ada nilai estetikanya kan nggak mau juga ya. Harus ada nilai keindahan supaya apa? Ya itu loh, kita pakai itu nyaman dan kita memang merasa keindahan itu bagian dari hidup kita, gitu kan? Lalu berikutnya perceive ya, reputasi atau cita produk. Ini yang biasanya teman-teman kita suka barang branded itu kan apa? Reputasinya. Saya dulu kalau beli sepatu teman-teman ya, sepatu saya selalu pilih yang merek X ya. Kenapa? Saya tahu reputasinya. Saya sampai bosan itu sepatu di pemakaian normal awetnya minta ampun. Memang saya kelemahan daripada sepatu yang biasa saya beli ini adalah modelnya gitu-gitu aja gitu ya, tidak berkembang. Tetapi saya suka. Kenapa? Yaitu karena saya melihat perceive ya, dari reputasi atau cita produknya. Atau kadang-kadang kalian membeli suatu barang kan pasti ada di rekomendasi ya. Mas nih kamu beli kompor gas nih, rekomendasinya merek ini. Kenapa? Reputasinya sudah teruji. Sama halnya kalau kalian mau membeli sesuatu di online shop, kita lihat ulasannya bintang 5, bintang 4, bintang 3 gitu ya. Kenapa? Itu kan berdasarkan reputasi yang diberikan oleh konsumen. Dan itu menjadi rekomendasi yang kita pakai. Oke, selanjutnya dimensi tadi produk, ini sekarang dimensi kualitas tentang layanan. Nah, ini kebanyakan nih layanan. Oke ya. Ada yang namanya tangibles. Tangibles ini yang terlihat teman-teman. Kalau intangibles itu tidak terlihat. Ini sudah pernah kita bahas istilah tangibles ini. Bukti fisik atau bukti awal yang bisa ditunjukkan oleh penyedia layanan, gedung peralatan, perlengkapan, penampilan pekerja yang terlihat. Biasanya sekarang kantor-kantor punya seragam khusus ya. Contohnya tadi Rahmat di Indosat pasti punya ya, identik dengan warna kuning ya, betul ya Rahmat ya? Iya Pak. Nah gitu. Kita bisa melihat orang berjalan, oh ini adalah pegawai SPBU. Kenapa? Merah putih gitu kan? Kita bisa lihat, oh ini pegawai Honda, karena terlihat teman-teman ya, jasa layanan yang terlihat biasanya terlihat oleh bajunya atau gedungnya. Warna gedung ini pasti milik punya ini gitu. Kita akan terlihat dari dimensi kualitas tangibles. Lalu reliability, kemampuan penyedia layanan dalam memberikan layanan sesuai yang dijanjikan. Jadi di sini adalah yang dimaksud si penyedia layanan ini, jasa layanan ini dia memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan. Pak Ivan, kalau Pak Ivan nanti beli mobil ke kami, maka kami akan berikan jasa servis gratis ya, 5.000 km di bawah 5.000 atau berapa. Lalu kalau Bapak Ivan beli di kami, maka kami siap melayani Pak Ivan. Kalau misalnya punya kendala di jalan, tinggal calling kami. Itu ya teman-teman ya, segitu jasa layanan. Pak, kalau Bapak beli di kami, tenang Pak, ada apa-apa telepon kami yang datang. Bapak nggak usah repot, mobil rusak tinggal saja kami jemput, tahu nanti mobil sudah di tempat Bapak. Seperti itu teman-teman.
Itu yang disebut dengan reliability. Lalu responsiveness, kemampuan dan pekerja untuk membantu konsumen dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap. Ini ini kebetulan ada Rahmat sini ya. Dia bagian sales, teman-teman. Rahmat bilang gini sama saya, Pak, Bapak beli ini, kartu ini atau ini produk dari Indosat misalnya gitu ya. Seperti gini. Tenang Pak, kalau ada apa-apa telepon saya. Ternyata waktu ada kendala saya telepon. Rahmat, saya beli produknya ini, kok kayak begini ya. Ternyata Rahmat hanya memberikan kata-kata manis untuk saya supaya membeli produk itu. Setelah saya telepon punya masalah, Rahmat bilang gini, gimana sih Pak, makanya gimana sih, kok bisa sampai rusak atau seperti itu gitu ya. Nggak responsif. Langsung saya sebel dong sama Rahmat. Hari waktu ngejar-ngejar saya mau beli manis-manis gitu ya, tapi setelah dibeli ini gitu-gitu amat ngomong teh, tidak responsif. Nah itu yang tidak boleh teman-teman ya. Seharusnya pada saat kita harusnya kan gini ya, waktu saya telepon, gimana nih Mat, oke Pak, siap Pak, apa yang jadi keluhannya gitu ya, saya periksa atau gimana, tenang Pak. Nah itu kan responsif, saya akan enak dengarnya ya, dibanding yang tadi, Bapak bagaimana sih makanya gitu kan. Istirahat menipika sebelum kia gitu nya. Kenapa tidak responsif? Tetapi pada saat dia responsif, gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu? Oke, saya akan bantu sampai keluhan itu hilang. Kan responsif seperti itu. Lalu assurance, pengetahuan dan kecapakan para pekerja yang memberikan jaminan bahwa mereka bisa memberikan layanan yang terbaik. Oke. Nah, contoh lagi, saya beli produk itu, di Evan rusak gini-gini padahal masih masa garansi. Oke, tenang, bawa sini aja gitu ya. Kalau ada yang rusak, spare partnya kami ganti. Kalau rusak itu biasanya hanya di sini Pak, sepele, hanya ini aja, ini gitu. Nah berarti saya bisa melihat bahwa sesuatu yang ditawarkan kepada saya, mereka mempunyai kemampuan untuk dapat mengatasi itu dengan baik, sesuai dengan skillnya. Jangan pernah bilang gini, mungkin di sini ya, mungkin di sini ya, mungkin di sini ya. Ya tidak profesional teman-teman. Ini teh bisa atau trial and error gitu ya. Tapi kalau bilang pasti rusaknya di sini. Kalau tidak bisa jalan pasti di sini Pak. Rusak atau harus diganti. Kalaupun diganti akan kami ganti. Enak saya dengarnya. Oh ini profesional banget gitu. Lalu empati. Para pekerja mampu menjalin komunikasi interpersonal dan memahami kebutuhan konsumen. Saya lapor sama Rahmat, Mat atau gimana teman ya? Langsung Rahmat tadi bilang, atau ay bapak makanya aku mahal sampai bisa begitu gitu kan. Tetapi kalau empati bilang gini, oke Pak, maaf ya Pak ya atas ketidaknyamanan ini gitu ya. Oke, akan kami periksa. Tenang, kalau misalnya Bapak butuh barang ini, kami akan pinjamkan dulu demi kenyamanan Bapak. Ini kami bawa ke kantor kami untuk dilihat. Enak teman-teman empati seperti itu. Aduh, saya merasa dilayani dan betul sebagai raja konsumen. Saya akan rekomendasikan kepada teman-teman beli di situ saja. Enak pelayanannya, berempati dan seterusnya. Itu tentang dimensi kualitas tentang layanan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya. Kalau dilihat ada konsep biaya kualitas. Konsepnya ada 3. Ada prevention cost, lalu ada detection and appraisal cost, and the last one is failure cost. Ada biaya pencegahan, ada biaya deteksi, dan biaya kegagalan teman-teman. Kalau dilihat dari prevention cost, maka prevention cost ini mempunyai biaya-biaya yang ini: peninjauan produk baru, biaya desain, biaya pengendalian, biaya pelatihan, dan biaya pemeriksaan kualitas. Artinya prevention cost ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum diproduksi. Ya, prevention cost, biaya yang di penjagaan. Termasuk biaya penjagaan apa? Supaya tidak terjadi barang cacat, ya, atau barang salah gitu. Apa yang dilakukan? Ya, kasih pelatihan supaya jangan cacat. Buat biaya pengendalian, bagaimana ini supaya dikendalikan supaya jangan cacat, gitu ya. Nah ini teman-teman yang termasuk dengan prevention cost. Biaya pencegahan artinya biaya yang dikeluarkan sebelum barang itu diproduksi.
Lalu detection ini adalah ada 4 hal tentang biaya yang dimaksud dengan detection atau appraisal ini. Biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, biaya pemeriksaan dan pengujian produk, biaya pemeriksaan kualitas produk, biaya evaluasi persediaan. Artinya, detection appraisal cost ini adalah biaya yang dikeluarkan setelah produk itu jadi. Ya, setelah jadi dilihat, diperiksa, diuji. Siapa yang menguji? QC, quality control, ya. Diperiksa nih. Cocok nggak di ekspor gitu ya? Kualitasnya seperti apa? Lolos nggak gitu. Lalu yang ketiga adalah failure cost, biaya kegagalan. Nah, ini failure cost itu adalah biaya-biaya yang terjadi akibat kegagalan, ya, kesalahan. Ada 2 teman-teman. Ada yang internal, nanti ada yang eksternal. Apa saja yang termasuk biaya kegagalan internal? Biaya produk yang dibuang, oke, lalu pengerjaan ulang, lalu ada kegagalan proses. Nah, ini berarti apa? Ini terjadi setelah adanya detection atau appraisal cost. Setelah diperiksa, ini produk nih salah nih, harus dibuang, nggak kepake lagi, dibuang. Oh, ini salah, dimensinya salah, ukurannya salah, pengerjaan ulang. Akibatnya apa? Cost yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan itu semakin tinggi. Dan itu termasuk failure cost internal. Biasanya teman-teman, failure cost ini diakibatkan apa? Diakibat karena mungkin di poin 1 dan poin 2 ini tidak ditata dengan baik atau tidak di-manage dengan baik. Kita tidak menyiapkan yang namanya prevention cost, tidak menyiapkan detection appraisal cost. Akibatnya langsung saja produk terjadi, akhirnya menyebabkan failure cost internal dan juga eksternal. Eksternalnya ini biaya menangani keluhan konsumen. Ya, ini udah pasti akan keluar ini teman-teman ya. Baik itu telepon atau pick up data, pick up barang ya, pick up produknya dan seterusnya. Produknya dikembalikan, klaim jaminannya, pertanggungjawaban produk, kehilangan penjualan. Kalau misalnya gini, Pak Ahmad ini rusak punya saya gitu, padahal masih garansi. Oke Pak, kami periksa. Oh ternyata IC-nya rusak Pak. Oke, diganti dengan yang baru. Ya teman-teman ya, artinya apa? Ada cost yang dikeluarkan akibat saya klaim. Ya, saya harus mengganti dengan IC yang baru atau casing yang baru atau apapun yang baru. Itu akan menjadi sebuah failure cost yang sifatnya eksternal. Ini teman-teman ya, tentang tadi dimensinya. Sekarang yang dimaksud dengan TQM, TQM adalah Total Quality Management. Dikatakan bahwa apa? Sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Ini harus dipahami secara terus-menerus. Tidak boleh tidak boleh tidak terus-menerus ya. Artinya ya kalau mau aja gitu, enggak. Tapi harus terus-menerus secara berkala. Mungkin harus dijadwalkan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, setahun sekali. Yang melibatkan semua karyawan di setiap level. Tidak bisa hanya di bagian level atas, menengah, atau di bawah. Ya. Dikatakan TQM ini untuk menghasilkan yang excellent. Bukan yang good, ya, tetapi yang excellent, teman-teman. Oke, TQM hasilnya adalah harus yang excellent. Makanya ada yang kalau misalnya perusahaan-perusahaan jasa itu ada yang namanya disebut ya pelatihan-pelatihan service excellent ya. Pernah dengar ya? Kalau di bagian jasa biasanya ada yang disebut dengan service excellent. Itu termasuk ya. Ada ya, Van ya? Ya Pak, kelihatan di Instagram Unibi ada program. Ada ya service excellent ya, supaya apa? Kita meningkatkan itu menjadi sesuatu yang excellent, bukan hanya yang baik-baik biasa teman-teman, tapi sesuatu yang lebih. Oke, itu TQM definisinya berdasarkan pakar-pakar manajemen teman-teman. Dikatakan manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikan unggul dalam segala aspek produk yang penting bagi pelanggan, gitu ya.
yang penting bagi pelanggan. Lihat, selalu bermuara pada pelanggan. Dua hal dalam TQM, rohnya TQM teman-teman ada di sini, ya, di perbaikan dan ada di pemberdayaan manusia karyawannya. Ini sebenarnya jiwanya dari TQM, perbaikan yang terus menerus dan pemberdayaan karyawannya. Perbaikan terus menerus dilakukan tanpa pemberdayaan karyawan yang dilatih, ya, atau yang terlatih, ini akan sia-sia. Sama saja, perbaikan tidak dilakukan tapi mempunyai karyawan yang excellent, ya sama saja, bohong. Dua-duanya harus terpenuhi, perbaikan dan pemberdayaan karyawan. Dalam perbaikan terus-menerus, setiap proses penyelesaian masalah problem solving itu dilakukan dengan PDCA ini, plan, do, check, and act, ya, itu teman-teman. Sedangkan pemberdayaan karyawan dilakukan dengan meluaskan pekerjaan sehingga tanggung jawab dan kewenangan dipindahkan ke tingkat terendah dalam organisasi. Pemberdayaan karyawan sekali lagi dikatakan bahwa sampai harus ke tingkat rendah. Ya, makanya tadi dibilang TQM itu harus memenuhi aspek seluruh level daripada manajemen. Nah, ini saya tidak akan bahas satu-satu teman-teman, tetapi yang saya katakan tadi, TQM itu dapat diukur. Ya, alat-alat ukurnya seperti ini. Ada lembar pengecekan, ya, check sheet, lalu ada diagram sebar, diagram sebab akibat atau disebut dengan diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone, ya, kalau kalian lihat nanti ya, ini tidak akan kita bahas. Lalu ada diagram Pareto, diagram alir, histogram, statistical, quality control, dan inspeksi. Ini alat-alat yang bisa digunakan untuk mengetahui TQM-nya, ya. Manfaat dari TQM apa sih katanya? Dengan perbaikan kualitas berkesinambungan yang terus-menerus, perusahaan akan dapat memperoleh posisi persaingan, teman-teman. Ya, TQM-nya di level 2 kemarin, sekarang TQM-nya di level 3. Oke, persaingan kita akan semakin naik ke atas, teman-teman. Ya, asalnya kita urutan 8, pada TQM-nya naik, maka kita ada mungkin di posisi 6 atau posisi 5. Itu ya, manfaat daripada TQM. Dalam jangka panjang, manfaat utama penerapan TQM pada sektor publik, ada yang masuk, oke, ada yang masuk nih, ya. Dalam jangka panjang pasti akan bermuara lagi kepada menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan, teman-teman. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada TQM yang namanya TQM manfaat, ada TQM yang namanya TQM and satisfaction, ya, dengan kepuasan. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara praktek TQM dengan kepuasan konsumen. Ya, katakannya ada hubungan yang signifikan tentang TQM dan kepuasan konsumen. Semakin tinggi TQM-nya, maka kepuasan konsumen akan semakin tinggi. Lalu yang dimaksud dengan TQM, sumber daya manusia. Ada hubungannya juga, teman-teman. Total quality management ini. Karyawan merupakan indikator penting dalam TQM. Ya, karyawan. Kepuasan kerja karyawan juga merupakan tuntunan dalam pelaksanaan TQM. Apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Kalau kalian tidak diapresiasi, teman-teman, kalian bekerja sudah totalitas, sudah menghasilkan sesuatu yang sangat baik, ternyata tidak diapresiasi oleh perusahaan. Kesel nggak, teman-teman? Ya, kita sudah berusaha maksimal mungkin totalitas bekerja dengan baik dan sangat excellent, tetapi tidak diberikan apresiasi oleh perusahaan. Maka kita akan berpikir gini, ngapain lah gua capek-capek sampai sebagus gini, sampai gua bela-belain sampai malam pulang, perusahaan tidak apresiasi, gitu ya, nggak ada sedikit rewardnya gitu, tidak ada ucapan terima kasih ya kamu sudah bekerja dengan baik, tidak ada seperti itu. Maka kalian akan mundur kualitasnya. Bukan mundur kualitas secara produktivitas, tidak, teman-teman, tapi kalian akan berpikir, ngapain saya harus membuat kualitas yang sangat baik sedangkan saya juga tidak diperdulikan. Betul ya? Ada pasti perasaan seperti itu. Ya, tapi kalau kita semakin banyak diapresiasi, oke, ya, Ivan, ya, Naufal, Rasni, kamu bekerja udah sangat baik nih, oke ya, ini kamu dapat bonus lah, saya tambahin. Atau kamu misalnya saya kasih, sok
Cuti saya tambahkan 3 hari, kan lumayan teman-teman ya. Kita merasa oh dihargai dan kita dikasih apresiasi. Itu akan meningkatkan kinerja kita sangat baik. TKM dan teknologi informasi. Ya, sudah jelas teman-teman ya. Ini tidak perlu dibahas panjang lebar bahwa quality akan semakin baik, kualitas akan semakin baik kalau ada sentuhan dari warnanya teknologi informasi. Seorang yang tukang bordir manual dengan tangan gitu ya, sudah lama kerjanya tidak sempurna teman-teman. Tapi bagaimana kalau kualitas itu dirubah dengan alat komputer di bordirnya? Pasti akan lebih halus, lebih smooth, akan lebih bagus, akan lebih rapi karena dia menggunakan teknologi. Itu udah pasti. Oke, ini yang sampai slide 21 ini yang berhubungan dengan kualitas teman-teman ya. Sekarang kita masuk yang tadi, manajemen isu dan krisis. Wah, ini nih asik juga nih ya, manajemen isu dan krisis. Definisinya, manajemen isu itu apa sih? Berbagai perkembangan di arena publik yang jika berlanjut dapat mempengaruhi operasional dan kepentingan jangka panjang. Itu berdasarkan Harrison tahun 2008 ya. Dikatakan isu itu bisa berkembang di arena publik yang jika berlanjut dapat mempengaruhi operasional. Menurut The Issue Management Council, jika terjadi gap ya. Nah, ini soal minggu lalu ya, terjadi gap atau perbedaan antara harapan publik dan kebijakan operasional produk atau komitmen, maka akan muncul isu. Isu itu akan muncul setelah adanya gap teman-teman. Adanya perbedaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya. Nah, itu pasti akan muncul isu. Isunya apakah isu baik atau isu yang jelek? Oke, itu berdasarkan Galawa and Kwansah Aido tahun 2005. Berdasarkan Register dan Larkin, sebuah titik awal yang berpotensi memunculkan konflik antara organisasi dengan publiknya. Nah, ini sangat berbahaya isu ini teman-teman, kalau tidak dikelola dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab situ? Maka kita lihat ya. Siapa yang bertanggung jawab mengatasi isu manajemen ini? Nah, ini. Seorang PR ya, public relation itu atau yang disebut dengan humas juga, dia yang bertanggung jawab untuk mengendalikan isu manajemen ini. Tanggung jawabnya apa? Harus mampu memprediksi ini isu potensial yang bisa mengarah terjadinya konflik. Ya. Konflik itu baik atau buruk? Sambil minum saya. Konflik baik atau buruk? Siapa yang berani jawab? Ada baiknya, Pak. Ada baiknya ya. Kalau perusahaan adem-adem aja, ya Van ya, biasanya dibuat sebuah konflik teman-teman. Supaya apa? Agar bereaksi sedikit nih. Reaksinya seperti apa? Positif atau negatif? Konflik kadang-kadang dibuat. Tetapi kalau isu itu menjadi sebuah konflik, itu yang berbahaya. Karena konflik yang terjadi ada triggernya, ya, akan mengarah kepada mungkin operasional perusahaan atau manajemen yang akan menjadi kurang baik. Oke, menjawab krisis. Dengan mengetahui isu-isu potensial, seorang PR itu harus dapat mempersiapkan strategi. Seorang PR harus mampu melihat, memprediksi, ya, kira-kira apa nih yang harus disiapkan strateginya. Kalau sudah terlihat muncul ada yang namanya isu manajemen. Lalu isu yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi penyebab krisis perusahaan atau organisasi. Ini yang nggak boleh dan berbahaya teman-teman. Dampaknya sangat luar biasa. Makanya tugas seorang PR, public relation, harus bisa menghandle ini semua. Ya. Kalau kita lihat jenis isunya itu ada dua. Ada isu internal dan isu eksternal. Isu internal itu adalah yang bersumber dari internal organisasi, hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasinya lainnya saja. Ya. Ivan ada konflik dengan Dela misalnya gitu. Maaf ya, saya pakai ini ilustrasi ini. Kalian bekerja dalam satu tim yang sama, satu perusahaan yang sama. Ada konflik nih. Nah, ini yang dimaksud dengan internal.
Yang mengetahui tidak orang lain lagi, hanya orang-orang di perusahaan kita saja yang tahu. Orang PR tahu. Ya, sudah terlihat nih, kayaknya kurang nyaman ya kalau Ivan dengan Della itu satu bekerja bareng. Gitu. Seperti ada terjadi gesekan-gesekan. Isu itu seperti udah muncul. Oke, itu yang internal. Tetapi isu eksternal adalah isu yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung dan tak langsung pada aktivitas organisasi, teman-teman. Ya. Contohnya, ada misalnya serikat buruh meminta untuk isunya akan ada demo, ya, minta kenaikan upah. Secara tidak langsung, isu itu akan mempengaruhi orang-orang di dalam perusahaan, teman-teman. Ya. Ini kira-kira perusahaan bagaimana ya? Apakah nanti akan ada orang yang mencoba untuk mengajak demo atau seperti akan mempengaruhi secara internal. Tapi itu isu eksternal dari luar. Ya. Atau mungkin saja bisa terjadi yang tadi isu antara Della dengan Ivan terjadi konflik seperti gitu akan tembus keluar. Akan dibaca oleh pihak orang luar dan itu menjadi isu eksternal, asalnya internal diketahui oleh orang publik, orang luar gitu, maka menjadi sebuah eksternal. Atau memang murni dari eksternal, ya, ada demo buruh, apa akan terjadi goncangan di dalam sebuah perusahaan. Itu tentang isu internal dan eksternal. Kita lihat lagi jenis-jenis isu berdasarkan dampaknya, teman-teman. Ada defensif dan ofensif. Defensive issue adalah isu yang cenderung memunculkan ancaman, ya, terhadap organisasi dan sehingga organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. Contohnya, kalau ada toko kue, teman-teman ya, dibuatlah oleh isunya gini, itu bahan-bahan kue, cake di situ mengandung alkohol misalnya gitu. Ya, alkohol. Isu itu disebar. Akibatnya dampaknya apa? Orang akan enggan beli di situ. Kejadian ya, pernah teman-teman ya, toko roti tidak mau menuliskan selamat ulang tahun gitu ya, tulisan ulang tahun. Isu itu berkembang. Ada dibuat isunya kue itu berbahan dasar alkohol. Ya, atau makanan minuman ini tidak ada label halalnya dari MUI. Seperti itu. Isu-isu yang dihembuskan itu adalah menjadi defensive issue. Ya. Rum termasuk alkohol nggak? Kenapa? Rum. Kenapa, Pan? Rum. Kamu bertanya, Pan? Iya, Pak. Iya, kenapa? Rum termasuk alkohol nggak? Rum. Nah. Saya tidak berani menjawab di sini ya, Pan ya, karena ada dua versi yang mengatakan rum itu adalah sejenis alkohol karena dari fermentasi. Tetapi ada satu lagi bilang ya sudah itu fermentasi murni. Ya, jadi saya tidak akan bahas sampai sejauh itu. Nanti saya salah ngomong bahaya ya. Nah, itu karena berdasarkan dari pemikiran-pemikiran orang tertentu, teman-teman. Ada yang bilang rum itu mengandung alkohol, ada rum itu yang bilang tidak, itu hanya fermentasi murni dari buah-buahan. Gitu. Oke, Evan ya. Oke, Pak, ngerti. Oke, gitu ya. Isu kandungan alkohol ya. Ini akan membuat sebuah reputasi sebuah toko itu kalau ada isu seperti ini pasti akan jatuh. Sedangkan offensive isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Aneh, teman-teman ya. Tadi defensif itu akan menjatuhkan, tetapi offensive isu dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi di sini katakan. Yang tadi ancaman akan menjatuhkan, tetapi di sini meningkatkan. Kok aneh ya? Contohnya gini, isu tentang tingginya biaya pendidikan dapat dikelola dengan membuat program kemudahan beasiswa. Ada isu, offensive isu, dikatakan bahwa kuliah di perguruan tinggi X itu sangat mahal. Isu ya. Lalu, offensive isunya apa dibuat? Oke, isu itu kami terima, emang mahal. Tetapi kalian tidak tahu kami mahal itu untuk apa? Untuk mensubsidi mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mampu. Kami akan berikan beasiswa 100% sampai dengan lulus. Itu kan menjadi sesuatu yang prestasi ya, teman-teman ya.
Oke, mahal, kami nggak apa-apa, kami terima, kami mahal. Tetapi kalian harus lihat juga mahalnya untuk apa. Kami memberikan subsidi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin belajar di sini dan tidak mampu. Kan itu menjadi nilai jual. Oh, ya pantes we ya, mahal. Orang-orang kaya yang mampu ke situ memberikan subsidi kepada orang-orang yang tidak mampu yang ingin kuliah. Makanya orang oke lah saya kuliah di situ gak tenanon mahal gak. Kalau saya kuliah di situ oke, saya sama dengan beramal, memberikan kesempatan orang yang tidak mampu untuk kuliah. Betul ya teman-teman ya. Ofensif jadi seperti itu. Jadi senjata kita untuk melawan isu itu. Itu tentang defensif dan ofensif isu. Oke, kita next lagi. Kalau jenis isu berdasarkan keluasannya, ada isu universal, iminen ya, lalu selektif dan isu praktis. Yang universal seperti apa sih? Isu yang mempengaruhi banyak orang, bersifat umum dan berpotensi mempengaruhi secara personal. Ini adalah isu yang mempengaruhi banyak orang, teman-teman. Ya, dia tidak memilih siapa yang menjadi targetnya untuk dibuat isu, tapi ini untuk umum, ya, bersifat umum. Lalu liminen ini isu yang tidak mempengaruhi banyak orang, muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik. Ini banyak terjadi sekarang, teman-teman. Ya, dia mengeluarkan isu seperti itu untuk mengguncangkan, tetapi dia berdalih ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Kalau ditanya masyarakat yang mana, publik yang mana, ya, ini teman-teman. Sekarang banyak sekali terjadi seperti itu. Saya nggak usah harus detail ya. Banyak sekali yang isu-isu disebar berdasarkan ini loh, masyarakat yang bilang seperti ini, publik loh yang bilang gini. Tetapi kalau ditanya masyarakat yang mana, publik yang mana, nggak bisa jawab. Lalu isu selektif. Nah, ini berbeda dengan universal tadi, teman-teman. Isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu, ya, kelompok tertentu, dan berkaitan dengan kelompok tertentu saja. Artinya ini isu yang dilontarkan oleh dua kelompok, ya, istilahnya saling serang secara psikologis lah ya, cywar namanya ya. Kelompok ini, kelompok A membuat isu terhadap kelompok B, hanya pada kelompok B, kelompok tertentu, tidak umum. Itu yang termasuk dengan selektif. Lalu yang berikutnya isu praktis, isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara para pakar, teman-teman. Isu praktis ya, ini juga banyak ini sekarang terjadi, teman-teman. Saya nggak usah tutup lagi ya, isu praktis. Katanya dokter terawan melanggar aturan gitu ya. Versinya satu versi seperti ini. Dari sistem kepakaran dibilang melanggar aturan atau yang dikeluarkan oleh aturan oleh ID. Tapi siapa yang benar? Gitu ya. Ini kan isu yang dilemparkan. Itu tentang kepakaran, tentang kedokteran. Lalu sekarang berita yang terbaru. Kalian tahu Hotman Paris, lawyer, ya, keluar dari Peradi. Isu yang dikembuskan apa? Dia kabur dari Peradi katanya untuk menghindari hukuman dari Peradi. Isunya dihembuskan seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah kebenaran daripada aturan yang dikeluarkan oleh Peradi. Itu kan yang tahu kan pakar-pakar hukum, teman-teman. Nah, seperti itulah ya yang disebut dengan isu praktis. Jadi yang hanya melibatkan para pakar. Oke. Nah, kita lihat, teman-teman, kenapa sih isu ini bisa berkembang. Ini mulai dari bibitnya ya, teman-teman, ya, kita lihat ya. Tahapan isu itu seperti ini. Dia mulai dari tahap original, tahap aslinya, mulai masuk tahap ini lagi berikutnya. Ada berapa tahap? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai yang terakhir tahap resolusi. Ya, mulai berkembang dari bibit yang paling kecil sampai dengan di resolusi. Kita lihat apa yang terjadi pada tahap original.
Tahap origin ini atau yang disebut dengan potential stage, seseorang atau kelompok mengekspresikan perhatiannya pada isu tertentu dan memberikan opini. Sekarang orang bebas teman-teman beropini, ya suka-sukanya aja gitu, nggak punya ilmu juga beropini aja, ya. Nah itu mulai dari situ. Tahap penting yang menentukan apakah isu dapat di manajemen dengan baik atau tidak. Nah, dikatakan di sini PR harus proaktif untuk memonitor lingkungannya. Pada saat sudah mulai ada bibit-bibit kecil teman-teman akan munculnya potensial state ini, maka PR sebenarnya harus bisa langsung memonitor. Dan setelah memonitor langsung dia bisa mengcounternya seperti apa. Itu pada tahap original. Tahap origin, dimana di sini mulai dari yang disebut dengan larvanya lah ya, larva daripada isu itu akan menetas seperti apa. Lalu yang berikutnya tahap meditasi. Di sini mulai berkembang karena isu tersebut mempunyai dukungan publik. Saya kasih isu kecil ya kepada kalian. Akhirnya saya buat isu di kelas ini. Ternyata kalian mendukung saya dengan cara saya supaya kalian mendukung saya. Ternyata kalian termakan oleh opini saya. Mulai berkembang tuh teman-teman. Ya. Nah, karena isu ini saya dapat dukungan dari kalian. Lanjut lagi, kelompok yang mempunyai pandangan sama saling bertukar pikiran ya. Bener nih kayak gitu isunya, iya ya kayak gini ya. Akhirnya bertukar pikiran. Nah, pada tahap ini teman-teman, tahap meditasi ini isu sudah mulai menimbulkan sebuah tekanan. Ya, tekanan yang sudah mulai muncul dan dirasakan oleh organisasi, walaupun itu belum besar, tapi sudah mulai ada tekanan-tekanan itu. Nah, habis dari sini apa yang terjadi lagi? Ada yang disebut dengan tahap amplifikasi. Isu mulai meluas nih. Ya, saya menyebarkan isu di kelas ini. Akhirnya kalian punya suara, ada 9 orang sini yang melepas lagi itu suara itu keluar. Meluas ya, isu meluas. Nah, meluas, tekanan sudah sangat dirasakan organisasi. Artinya bukan hanya tekanan-tekanan kecil, tapi sudah mulai merasa tekanan itu sangat besar. Di sini peran PR harus dapat mengelola arus informasi. Ini sekali lagi teman-teman, tanggung jawab seorang public relation. Dari sini teman-teman, tahap amplifikasi ini sudah mulai karena sudah menyebar ke luas, ya. Akhirnya sudah muncul di media massa. Yang sekarang lebih cepat keluarnya di ini ya, medsos ya teman-teman ya, cepat banget ya di medsos. Nah, sudah mulai nih, waduh udah sulit ya, karena sudah menyebar luas, udah masuk medsos, sudah ke seluruh dunia itu kalau medsos kan ya. Lalu dari situ tahap berikutnya disebut dengan tahap organization teman-teman. Publik sudah mulai mengorganisasikan diri dan membentuk jaringan-jaringannya. Artinya mana yang pro dan mana yang kontra. Ya, sudah mulai. Masyarakat mulai merasakan telah terjadi konflik. Lalu media massa memegang peranan penting mempengaruhi opini publik. Sudah pasti ya teman-teman ya. Biasanya kadang-kadang di media sosial tuh digosoknya tuh lebih panas daripada kompor gas. Ya kan? Nah, PR di sini harus mampu menjadi jembatan antara pers dengan perusahaan, teman-teman. Itu ya. PR harus langsung ambil kendali di situ. Yang kalau isu itu berhubungan dengan perusahaan atau dengan manajemen, maka dia bilang gini, panggil pers, lakukan konferensi pers. Ya, teman-temannya banyak terjadi kalau misalnya di kepolisian, di KPK, di lembaga pemerintahan atau non pemerintahan terjadi isu dan isu itu tidak benar, maka bagian humas, bagian juru bicaranya itu akan melakukan konferensi pers. Betul ya teman-teman ya? Juru bicara. Betul, Pak. Iya. Kenapa? Klarifikasi. Masyarakat Indonesia, isu yang berkembang pada perusahaan kami seperti ini. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Itu harus dijelaskan teman-teman. Yang bertugas PR, jelaskan itu melalui konferensi pers kalau itu sudah masuk ke ranah publik, media massa. Harus dijelaskan.
terjadi pembunuhan seperti ini, ternyata bukan seperti itu kejadiannya. Kepolisian harus wajib memberikan konferensi pers, klarifikasi, apakah betul kejadiannya seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan tahap daripada organisasi. Nah, dengan cara apa? Harus membangun relasi ya dengan media media pers ya. Nah, ini tahapan yang terakhir teman-teman, ini yang sudah masuk yang namanya tahapan cooling down teman-teman, tahapan isu, tahap resolusi, di mana organisasi dapat mengatasi isu dengan baik, itu tahap resolusi ya. Lalu pemerintahan media dan masyarakat mulai menurun. Kenapa? Sudah melakukan yang namanya konferensi pers, memberikan klarifikasi tentang isu yang terjadi. Setelah itu pasti akan mereda tentunya, grafiknya akan menurun, akhirnya isu itu telah berakhir. Karena berjalannya waktu dan solusi dari organisasi. Sudah dikasih solusi dari organisasi, maka berjalannya waktu itu akan hilang. Isu itu akan sudah tenggelam teman-teman. Oke, seperti itu. Ada yang ingin tanyakan? Terima kasih.